Hai, apa Anda seorang pengusaha distributor daging yang memiliki pelanggan di restoran, retail, atau perorangan? Namun Anda seringkali mendapat komplain karena berat daging Anda selalu menyusut bila sampai lokasi. Jika Anda mempunyai masalah seperti ini, simak cerita di video ini, Anda akan menemukan solusinya. Saya mempunyai pelanggan yang bergerak di bidang usaha distributor daging, bernama Pak Bejo. Pak Bejo sudah menjalankan bisnis ini selama 5 tahun. Pelanggannya tidak hanya restoran, namun ada retail maupun perorangan. Dalam bisnis distributor daging ini, Pak Bejo memberi perhatian kepada berat daging ketika sampai lokasi pelanggan. Namun, Pak Bejo masih tenang karena berat rata-rata dagingnya ketika susut hanya 100 gram saja. Ketika awal pandemi, keadaan Pak Bejo semakin berat karena beberapa restoran memutuskan kerjasama dengan beliau dengan alasan restorannya sekarang sepi. Dan ada juga yang memutuskan kerjasama karena mereka ingin menghemat pengeluaran restoran dengan mencari restoran supplier daging yang lebih murah dari punya Pak Bejo, dan tentunya tidak menyusut seperti daging Pak Bejo. Hal ini membuat Pak Bejo menjadi bingung karena daging akan semakin menyusut bila ditaruh lemari es, dan beliau semakin bingung karena pelanggan yang masih beli pada beliau sekarang tidak hanya komplain, namun mereka meminta potongan harga bila daging yang dikirimkan oleh Pak Bejo itu menyusut. Sekarang keadaan Pak Bejo semakin mengkhawatirkan. Pak Bejo mikir persaingan harga semakin ketat, harga daging semakin naik, keuangan Pak Bejo tidak menentu. Pak Bejo semakin gelisah harus apa yang dilakukannya. Pak Bejo mencoba mencari informasi dan solusi untuk mengatasi berbagai masalahnya, terutama masalah berat daging yang terus-menerus menyusut. Pak Bejo tidak ingin masalah ini akan membuat pelanggan yang masih bertahan padanya akan pergi juga. Hingga suatu hari Pak Bejo melihat sebuah informasi di media sosial tentang cara agar daging tidak menjadi susut dan menjadi empuk. Lalu Pak Bejo mencoba menghubungi pemberi informasi tersebut, dan Pak Bejo disarankan untuk membuat cara agar daging tetap pada kualitas yang lebih baik. Pak Bejo disarankan sebuah produk bernama Q90 yang dibuat dengan fermentasi buah-buahan. Lalu Pak Bejo memutuskan untuk mencoba Q90 sesuai yang disarankan pemberi informasi. Lalu Pak Bejo terkejut dengan hasilnya. Daging tidak hanya empuk, berat juga tetap tidak menyusut. Lalu Pak Bejo dengan percaya diri mendistribusikan dagingnya kembali pada pelanggan-pelanggannya. Beberapa hari kemudian, waktu Pak Bejo mengirimkan dagingnya, pelanggannya memberi acungan jempol dan memuji. Bejo, dagingnya kok lebih empuk, dan dagingnya kok beratnya tidak nyusut. Pakai rahasia apa Pak Bejo? Pak Bejo senyum aja dengan sumringah. Apa-apa Pak, itu masalah saya, yang penting dagingnya empuk. Oke, dia pertahankan Pak Bejo, kata pelanggannya. Pak Bejo pulang dengan sumringah. Dia berpikir dagingnya akan makin baik dan pelanggan pasti akan semakin datang kembali. Beberapa minggu kemudian, pelanggan-pelanggan baru mulai berdatangan pada Pak Bejo. Pelanggan lama yang sempat memutuskan kerjasama pada beliau kembali lagi dengan sendirinya. Pak Bejo semakin sumringah, bundi-bundi uangnya kembali lagi. Nah, dan dompetnya tidak nipis lagi. Anak isi tersenyum lagi.